berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, coba guru mau lihat, kalian periksa teman-teman sekitar kalian. Ya, coba. Ada yang nggak berangkat hari ini? Jadi yang tidak berangkat cuma satu ya, Rehani ya. Oke, sebelum kita belajar, biar kita semangat juga semuanya berdiri. Berdiri dahulu. Kita lakukan permainan dulu. Permainannya, coba. Oke ya, cukup di tempat kalian saja ya. Kita bermain sebenarnya dan sebaliknya. Ya, tahu arti sebenarnya ya? Sebaliknya tahu? Tahu. Oke. Kalau ular itu panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Kalau ular? Pendek. Ular panjang, ular pendek. Guru bilang sebenarnya, kalian tirukan sebenarnya. Kemudian kalau guru bilang ular, kalian jawabnya panjang. Sambil tangannya digerakkan. Ular. Ular. Panjang. Kalian jawabnya panjang. Ular. Panjang. Pendek. Ulang lagi. Sebenarnya. Sebenarnya. Ular. Panjang. Ular. Pendek. Pendek. Ular. Pendek. Ular. Panjang. Paham ya? Paham ya? Oke. Sebenarnya. Sebenarnya. Ular. Pendek. Ular. Panjang. Sebaliknya. Sebaliknya. Ular. Panjang. Ular. Pendek. Sebaliknya. Sebaliknya. Ular. Panjang. Ular. Pendek. Tepuk tangan. Kami duduk kembali. Perhatikan tayangan yang ada di depan. Yang tahu bisa tunjuk tangan, kemudian jawab bersama-sama. Di sini ada pertanyaan benar dan salah. Siap ya? Yang pertama, tokoh utama dalam fabel selalu manusia yang bijak. Ya kan? Benar atau salah? Ya. Yang benar tunjuk tangan. Kalau fabel itu manusia yang bijak. Yang jawab salah, angkat tangan. Tidak ada, oke. Yang kedua, fabel adalah cerita yang memberikan pesan moral atau pelajaran hidup. Ya, fabel itu memberikan pesan moral atau pelajaran hidup. Yang jawab benar, angkat tangan. Yang jawab salah, angkat tangan. Oke, lanjut. Alur cerita fabel sangat rumit dan penuh konflik. Alur cerita fabel sangat rumit dan penuh konflik. Yang jawab benar, angkat tangan. Yang jawab salah, angkat tangan. Oke, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan benar dan salah. Guru jadi tahu pemahaman kalian sudah sampai mana. Berhubungan sama tadi ya, tujuan pembelajaran kita itu akan mempelajari tentang fabel dan unsur-unsur yang ada dalam cerita fabel. Kalian tahu atau pernah dengar dongeng? Dongeng? Nah, kalau dongeng itu pernah tidak kalian membayangkan jika dongeng itu sebuah kenyataan? Nah, dongeng itu menurut kalian sebuah kenyataan apa bukan? Kenyataan? Nah, tujuan belajar kita hari ini untuk membahas fabel atau dongeng. Nah, untuk memahami apa itu fabel, kita sama-sama lihat video. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita.
Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan letak kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga kilas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tadi sudah menyimak videonya? Ya. Tadi itu adalah unsur-unsur yang ada di sebuah cerita. Oke? Nah, tadi di awal guru sudah singgung tentang fabel. Nah, fabel itu apa? Fabel itu cerita khayalan atau cerita yang biasanya tokohnya adalah hewan atau tumbuhan. Berarti fabel itu nyata apa tidak? Dongeng itu nyata apa tidak? Khusus fabel itu tidak nyata. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita langsung lihat ada video. Kali ini kita akan menganalisis cerita Semut dan Belalang, cerita karangan Antivirus Whisper.
kita semua. Terima kasih. Kalian sudah berani maju, sudah menjawab. Guru acungi jempol, kalian hebat ya. Kedepannya tingkatkan lagi ya. Kalau maju suaranya harus lebih sampai di sini kalian sudah bisa memahami apa belum tentang unsur intrinsik sebuah cerita? Sudah ya, apa saja unsurnya tadi? Tokoh, tokoh itu apa berarti? Tokoh itu pelaku atau orang. Kemudian kalau jalannya cerita maju atau mundur itu disebut apa? Alur. Ada yang mau ditanyakan tentang unsur intrinsik sebuah cerita? Ada 3.